Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mutia dan teman-teman semua. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 2 yang akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan teman-teman yang diambil dari tugas LDTI yang telah diberikan oleh Bu Mutia. Kami menganalisis mengenai analisis survei kepuasan mahasiswa mengenai layanan administrasi UNS. Oleh karena itu, sebelumnya perkenalan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yaitu ada Ayu Meliana Sari dengan NIM V0720015, ada saya sendiri Leda Evani Brutarigan V0720045, ada Meldera Okta Setiawan dengan V0720053, ada Novena Justisia Apsari dengan NIM V0720061, ada Yohanes Felix Yulian Putra dengan NIM V0720087. Selanjutnya, layanan akademik UNS. Layanan akademik UNS merupakan layanan untuk membantu mahasiswa UNS ketika mengalami permasalahan pemberkasan beberapa layanan yang tersedia, yaitu yang pertama ada pendidikan dan evaluasi, yang kedua registrasi dan statistik, yang ketiga ada sarana dan prasarana akademik. Selanjutnya, bagian akademik mempunyai tugas melaksanakan layanan dan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta registrasi mahasiswa dan statistik akademik. Yang pertama, pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, pelaksanaan registrasi mahasiswa. Yang keempat, pelaksanaan penyusunan statistik akademik. Dan yang terakhir ada pelaksanaan pengelolaan sarana akademik. Selanjutnya, nah di sini terdapat diagram yang menyatakan 50 responden dari mahasiswa UNS angkatan 2019, 2020, 2021 yang terdiri dari beberapa fakultas. Sekolah vokasi terdapat 38 responden, dari Fakultas Hukum terdapat 6 responden, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Politik terdapat 3 responden, lalu Fakultas Ilmu Budaya terdapat 1 responden, Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdapat 2 responden, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam terdapat 2 responden, Fakultas Teknik terdapat 1 responden, Fakultas Seni Rupa dan Desain terdapat 1 responden, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik terdapat 1 responden, maka parsitifan terbanyak adalah berasal dari mahasiswa UNS Fakultas Sekolah Vokasi Angkatan 2020. Selanjutnya, nah kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya, apakah Anda pernah menghubungi salah satu layanan UNS? Nah, kita dapat melihat dari diagram tersebut bahwa 18 responden tidak pernah menghubungi layanan administrasi UNS. Nah, 31 responden sering menghubungi layanan sarana dan prasarana administrasi UNS. Terdapat 13 responden menghubungi layanan registrasi dan statistik UNS. Terdapat 8 responden menghubungi pendidikan dan evaluasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa responden sering menghubungi sarana dan prasarana. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Menurut Anda, apakah sistem pelayanan sudah maksimal? Nah, dari diagram tersebut kita melihat ada 3 komponen, yaitu iya, mungkin, dan tidak. Nah, di sini ya yang merespon itu terdapat 12 responden dan mungkin mendapatkan 33 responden, dan yang menyatakan tidak itu terdapat 3 responden. Nah, di sini perlu dibahas lagi atau tinjau lebih dalam lagi untuk hal ini, di mana hampir setengahnya menjawab itu mungkin. Nah, haruskah layanan diperbaiki lagi atau tidaknya? Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga.
Terkait dengan pelayanan, apakah respon yang diberikan sudah cukup membantu menjawab pertanyaan Anda? Di sini juga terdapat beberapa komponen, yaitu iya, tidak, dan mungkin. Di sini iya terdapat 22 responden dan tidak mendapat 5 responden dan mungkin mendapatkan 23 responden. Nah, dapat disimpulkan bahwa responden terbantu dalam mengajukan pertanyaan ke pelayanan administrasi UNS. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Lanjut. Oke, yang selanjutnya adalah pertanyaan keempat, yakni apakah ketika Anda membutuhkan respon dari pelayanan itu membutuhkan waktu yang cukup lama dalam responnya. Dari adanya 50 responden, 60 responden menjawab ya dan 40 responden menjawab tidak. 60 responden menjawab ya, mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kepengurusan hal tersebut. Dan dapat disimpulkan dari hasil yang didapatkan, yakni pelayanan yang diberikan oleh layanan administrasi UNS masih membutuhkan waktu yang lama, dan itu bisa mempengaruhi beberapa hal yang lain, seperti menurunnya kinerja dari layanan tersebut, kemudian menurunnya kepuasan dari mahasiswa, dan masih banyak hal yang lainnya. Sehingga hal tersebut bisa dilakukan evaluasi selanjutnya untuk layanan administrasi UNS supaya berbenah untuk menjadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, yakni apakah pelayanan yang diberikan sudah sangat mudah atau terlalu bertele-tele? Dalam formulir yang kami sebar, terdapat 5 jawaban pada saat itu, yakni sangat mudah, mudah, sedang, sulit, dan bertele-tele. Dan pada diagram kali ini kami membaginya menjadi tiga, yakni mudah yang berisi mudah dan mudah, kemudian cukup yang dari level tengah, yakni sedang, dan sulit yang berada sulit dan bertele-tele. Dari hasil yang didapatkan, sulit mendapatkan 8 orang, cukup 24 orang, mudah 18 orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setengah dari responden itu merasa terbantu dan merasakan kemudahan dalam pelayanan yang diberikan oleh administrasi UNS. Selanjutnya, ya ini pertanyaan ke-6, kendala apa yang pernah Anda alami dalam sistem pelayanan administrasi? Dalam hal ini ada 3 fokus utama, yakni hal teknis, non-teknis, dan belum pernah sama sekali melaksanakan kebutuhan pelayanan administrasi. 7 orang mengalami kendala teknis, yang 23 orang mengalami kendala non-teknis, dan 20 orang belum pernah sama sekali. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil survei di atas, kedepannya untuk memperbaiki kendala seperti respon admin yang lama, kurang informatif, dengan cara menyeleksi SDM lebih ketat, dan memberikan pelatihan untuk calon administrator. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pertanyaan ke-7, menurut Anda, bagaimana sikap para pelayan administrasi yang dilakukan secara komunikasi langsung? Di sini kita mendapatkan sebanyak 32 responden yang merasa bahwa pelayanan administrasi yang dilakukan sudah baik, seperti ramah, komunikatif, dan juga jelas. Kemudian 6 responden menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan masih non-komunikatif, seperti tidak ramah, dipersulit, dan bertele-tele. Dan sisanya sebanyak 7 responden menyatakan bahwa belum pernah mendapatkan pelayanan dari administrasi UNS. Di sini kesimpulan yang kami dapatkan yaitu dalam memberikan pelayanan sudah cukup komunikatif, kedepannya dapat dipertahankan dan jika perlu ditingkatkan. Lanjut. Untuk pertanyaan ke-8, menurut Anda bagaimana solusi terkait masalah yang Anda alami? Di sini terdapat 23 responden memilih solusi dengan cara memperbaiki pelayanan. Sisanya 9 responden memperbaiki sistem dan 18 responden memilih tidak tahu. Dapat disimpulkan, kedepannya memperbaiki kualitas pelayanan agar lebih komunikatif, informatif, fast respon. Perlu dikaji lagi untuk memperbaiki sistem pelayanan. Lanjut.
Selanjutnya yaitu pertanyaan 9. Nah, sebelumnya ini pertanyaan 9 termasuk kuesioner terbuka, lalu kami mengubahnya ke kuesioner tertutup menjadi 4 kategori jawaban, yaitu yang pertama ada pelayanan, teknologi atau IT, semua pelayanan dan teknologi, dan yang terakhir tidak perlu. Sebanyak 23 responden memilih pelayanan untuk bidang yang perlu ditingkatkan, 3 responden memilih teknologi dan IT, 10 responden memilih semua pelayanan dan teknologi, dan yang terakhir 14 responden memilih tidak tahu. Dapat disimpulkan bidang yang perlu ditingkatkan yaitu bidang pelayanan. Lanjut. Nah, mungkin dengan cara bisa memberi pelatihan kepada semua administrator pelayanan ONS, memberi pemahaman dan memberi contoh bagaimana respon ketika memberikan pelayanan, juga mengasah beberapa skill seperti skill komunikatif, informatif, dan lebih ramah untuk kedepannya. Lanjut. Pertanyaan terakhir yaitu ini, berapa puaskah Anda terhadap pelayanan administrasi UMS? Di sini ada 5 kategori jawaban. Yang pertama 1 tidak puas, kedua kurang puas, ketiga cukup puas, keempat puas, dan yang terakhir sangat puas. Kita bisa lihat dari diagram, 25 responden memilih cukup puas atas pelayanan administrasi, 21 responden puas dengan layanan, dan yang terakhir 4 responden sangat puas dengan layanan yang diberikan. Dapat disimpulkan layanan administrasi UNS sudah cukup memuaskan, namun perlu diperbaiki kekurangannya agar kedepannya dapat membantu mahasiswa dalam bidang pelayanan. Lanjut. Nah ini. Jadi layanan administrasi UNS saat ini tersedia daring atau online dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Jadi kita bisa membayangkan jika layanan UNS ini hanya tersedia offline saja atau pelayanan hanya di kampus. Itu tentunya akan memberatkan mahasiswa UNS. Karena kita tahu tidak semua mahasiswa UNS berada di Solo atau berada di sekitar kampus. Jadi UNS ini sudah bisa memanfaatkan dengan baik teknologi yang ada dengan memberikan pelayanan secara daring atau online. Lanjut. Dengan adanya layanan administrasi UNS, sangat membantu mahasiswa untuk memperoleh informasi seputar akademik. Layanan administrasi UNS dapat dihubungi sesuai jam kerja sesuai dengan bidang pelayanan yang diberikan. Seperti yang sudah diberikan contoh oleh Lali tadi ya. Jadi ada beberapa layanan yang ada di UNS seperti layanan pendidikan dan evaluasi, layanan registrasi dan statistik, layanan sarana dan prasarana. Jadi saat ini khususnya mahasiswa UNS terbantu dengan layanan yang ada ini bisa diakses melalui online atau WA. Jadi mereka bisa bertanya seputar informasi atau pemberkasan untuk yang bisa diakses di mana saja maupun kapan saja. Dan dalam survei ini, sebagian besar mahasiswa UNS sudah puas dengan layanan yang ada. Namun, tidak bisa dipungkiri terdapat beberapa masalah yang perlu dibenahi ke depannya, terkhususnya di bidang pelayanan, seperti kurang cekatan dalam membalas pesan, kurang komunikatif dan informatif, juga alur yang membuat sebagian mahasiswa bingung. Kami ke depannya berharap besar atas perbaikan yang dilakukan guna untuk menunjang kepentingan semua mahasiswa dalam mengurus atau mencari informasi yang berkaitan dengan akademik. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.